Hai semuanya, kenalin aku Cynthia Agustin Silalahi dari program Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau menjelaskan kembali materi bahasa Indonesia yang udah aku pelajarin dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 kemarin. Di bab pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara. Lalu ada juga variasi bahasa. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Macam-macam variasi bahasa yaitu variasi bahasa resmi dan tak resmi, variasi bahasa dialektika, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bidang khusus, variasi bahasa baku dan tidak baku, variasi baku lisan dan baku tulis. Lalu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturannya dalam aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah pembentukan istilah. Lalu di pertemuan kedua kita membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia itu ada ejaan Van Ophuijsen, ejaan Sowandi, ejaan Melindo, dan ejaan yang disempurnakan. Komponen-komponen ejaan meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Komponen-komponen pemakaian huruf meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pengertian singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Lalu ada macam-macam partikel dan pemakaiannya. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada dua kelompok besar yang untuk serapan dalam bahasa Indonesia berdasarkan taraf integrasinya. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu di bab yang ketiga, kita membahas tentang kata dan istilah. Kata maupun istilah, keduanya adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadi bagian dalam konstruksi yang lebih luas, seperti pada kalimat. Pengertian kata. Secara umum menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Lalu pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan. Kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis. Lalu sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau yang biasa disebut serumpun. Sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Lalu syarat diksi. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Karena pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis yang tidak tersampaikan. Lalu di pertemuan keempat kita membahas tentang kalimat. Untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang baik, penulis membutuhkan pengetahuan tentang teknik penulisan kalimat yang gramatikal sehingga kalimat-kalimat yang dihasilkan dapat dipahami secara tepat oleh pembaca. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Lalu ada unsur-unsur kalimat.
Unsur-unsur kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap kehadiran, dan keterangan. Lalu ada juga jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk kompleks, kalimat lengkap, dan kalimat tidak lengkap. Lalu kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek berpola PS. Sedangkan kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu PS atau POS. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Lalu ada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif: penulis harus menguasai persyaratan yang mencakup dalam kalimat efektif. Sekian dari saya. Terima kasih.